saya pribadi meragukan apakah maafnya Yahya itu tulus atau tidak. Saya ragu. Saya merasa dia tidak tulus. Kalau Yahya, dia memang sudah terjepit saja. Andai kata tidak diperhadapkan dengan meja hijau, saya pikir Yahya kayaknya tidak akan minta maaf. Mungkin dia akan semakin menghina kita. Tapi ini memang semacam shock terapi bagi Yahya. Selanjutnya, Silakan. banyak orang Kristen bahkan PGI memaafkan Yahya Walloni dalam kasus penistaan agama. Tetapi yang dipertanyakan, bolehkah kita memaafkan Walloni karena dia terang-terang menghujat Roh Kudus dengan mengatakan Roh Kudus dan lain-lain. Sementara dalam Markus 3 ayat 29 mengatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Mohon penjelasan. Wow, ini pertanyaan yang menarik ya. Saya sudah sempat nonton di beberapa channel Kristen di YouTube tentang PGI katanya menerima maafnya Yahya Walloni. Yahya Walloni minta maaf toh. Yahya Walloni yang begitu keras, dari awal tidak pernah mau minta maaf, tidak mau pakai masker. Lalu ternyata semua itu hilang ketika ditangkap polisi dan diperhadapkan di meja hijau di pengadilan. Yang bilang tidak mau pakai masker. Mau mati, mau baku pukul, mau tembak, mau apa. Yahya itu kan juga orang Indonesia Timur toh. Kayak kita di sini, kayak saya di NTT. Jadi memang nada agak tinggi-tinggi gitu loh. Tapi ujung-ujung Yahya kelihatan tak berdaya. Sehingga akhirnya dalam video viral yang minta maaf itu Yahya sudah pakai masker. Dan dulu saya kalau lihat penghinaan, saya nonton penghinaan Yahya tuh mengerikan sekali loh. Untungnya kita nih mengenal Tuhan Yesus yang suruh ampuni musuh, doakan. Ya, itu yang membuat orang Kristen kuat. Andai kata kalau tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus, tidak ada ajaran firman seputaran mengampuni musuh, waduh, tentu saya yakin kita pasti sangat benci kepada Yahya. Makanya Yahya ini harus berterima kasih, minta maaf sebenarnya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada kami. Karena Tuhan Yesus yang kasih kami semua kemampuan mengampuni. Iya, yang Yahya hina itu terlalu banyak. Dia sebut nama tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang suci yang tentu kita teladani. Kita tidak sembah manusia. Tapi Stefanus, dia bilang tetanus. Ya, Markus, Matius, dia bilang Spiritus, Captikus. Roh Kudus, dia bilang Roh Kudis. Dia bilang Alkitab palsu. Lalu dia bilang, pokoknya meremehkan Yesus dan Kristen. Nah sekarang dia minta maaf nih. Saya sudah buat tanggapan juga video bahwa ya kita harus memaafkan. Walaupun saya pribadi meragukan apakah maafnya Yahya itu tulus atau tidak. Saya ragu. Saya merasa dia tidak tulus. Kalau Yahya, dia memang sudah terjepit saja. Andai kata tidak diperhadapkan dengan meja hijau, saya pikir Yahya kayaknya tidak akan minta maaf. Mungkin dia akan semakin menghina kita. Tapi ini memang semacam shock terapi bagi Yahya. Dia kaget. Oh ternyata yang mayoritas pun ditangkap. Oh iya dong. Di Indonesia kita lagi berdoa supaya hukum jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Atau tajam ke minoritas tumpul ke mayoritas. Kita sedang berdoa. Kita sedang bersuara. Dan kelihatannya Tuhan sedang bekerja. Makanya Rizik Sihab kena tangkap. Yahya kena tangkap. Ya. Jadi saya pikir soal mengampuni ya bagaimana ya, kita harus mengampuni lah.
Walaupun kita sendiri tidak yakin bahwa Yahya ini tulus. Saya jujur, saya tidak terlalu percaya kalau Yahya ini tulus. Ya terserah Tuhan lah, Tuhan yang maha tahu. Tapi kalau lihat dari video-video sebelumnya ditambah dengan fakta dia sudah di pengadilan baru dia minta maaf, saya beratnya Yahya omong kosong. Omong kosong, minta maaf omong kosong. Tapi apakah kita memaafkan? Ya kita memaafkan sajalah. Sambil berdoa bilang, Tuhan tolong kalau Yahya tidak tulus, Tuhan buat dia tulus, begitu. Ya, itu pun kalau Tuhan mau, kita kan boleh minta. Allah itu akan bekerja, seperti firman Allah berkata dalam Amsal 21 ayat 1 kan, dikatakan hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan ya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Artinya hati manusia Tuhan sanggup kuasai. Kalau dari akumulasi penghinaan Yahya kepada kita, lalu tiba-tiba dia minta maaf karena terjepit, ya kesimpulan kita sementara ya, Yahya pasti minta maafnya tuh memang karena tidak ada cara lain, harus bikin begitu, harus minta maaf. Kalau tidak dia tidak mungkin minta maaf. Jadi memang ada kebohongan di sana. Ya. Dan mayoritas orang Kristen kebanyakan tidak percaya. Tapi ya sudah. Ajaran Kristus suruh kita memaafkan, pembalasan hak Tuhan, bukan hak kita. Tapi kita juga berhak bersuara, berhak berpendapat seperti ini, bahwa Yahya ini kelihatan tidak tulus. Begitu. Nah sekarang PGI memaafkan, padahal sudah menghujat Roh Kudus kata Anda. Ya kita hargai saja bahwa pejabat-pejabat gerejawi yang ada di PGI sana, mereka mungkin sebagai wakil kita sedang menyuarakan sesuatu. Tapi saya mungkin mau titip pesan dalam jawaban ini ya. Kalau memang PGI memaafkan Yahya, saya pribadi ini belum dengar suara PGI memberikan dukungan kepada Bapak Muhammad Kece. Muhammad Kece dan Yahya Walloni sama-sama ya kasusnya dituduh bahwa penistaan atau penodaan agama. Yahya Walloni dari Islam, dia mantan Kristen masuk Islam, menista agama Kristen. Muhammad Kece, mantan Islam, murtadin, masuk Kristen, belajar Alkitab, padahal dia sudah naik haji 3 kali. Ya, lalu dia dituduh menista agama Islam, ayat-ayat Al-Quran. Nah maksud saya gini loh. Kalau Yahya minta maaf, lalu PGI kasih maaf. Tapi mana suara PGI untuk Bapak Kece? Oke lah, Bapak Kece sedang diproses. Minimal dukungan Anda kepada Muhammad Kece. Jadi ini buat bapak-bapak di PGI, kami belum dengar. Jadi tolong bersuara supaya Bapak Kece juga, dia tuh orang Kristen loh. Sekarang dia dapat kena masalah besar. Masa media-media dari luar negeri seperti Prancis dan lain sebagainya sudah bersuara untuk Muhammad Kece. Bahkan Christian Prince, YouTuber itu, dia sudah bersuara seputaran Muhammad Kece. PGI respon Yahya Walloni, tapi mana respon PGI kepada Muhammad Kece? Mana dukungan PGI? Kami berharap. Kalau sudah ya terima kasih, tapi kebanyakan saya lihat belum ada. Tapi kalau belum, ayo PGI. Ini warga gereja loh. Ya, kita kenapa begitu cepat respon Yahya Walloni, tapi kita tidak respon Muhammad Kece? Kasusnya sama, penodaan agama. Ya minimal berimbang lah. Kita tidak disarankan membela Pak Muhammad Kece yang membabi buta, kan tidak. Tapi ayolah, ini kawan kita sedang kena masalah nih. Kalau Yahya Walloni yang menyakiti kita
Sampai ada yang menganggap sudah menghujat Roh Kudus saja. Kalau memang dia kalau memang Tuhan yang Maha Tahu, kalau memang dia menghujat Roh Kudus, Tuhan pun tidak ampuni dia. Kalau memang, hanya itulah saudara yang bertanya, kita ini tidak bisa mengetahui dosa yang satu ini secara pasti. Apakah orang ini menghujat Roh Kudus atau tidak? Bagi saya yang paling tahu pasti hanya Tuhan. Ya. Ciri orang menghujat Roh Kudus itu kan saya sudah bilang bahwa dia tuh tahu kebenaran, tapi secara sengaja bahkan penuh kebencian menolak kebenaran yang dia sudah tahu secara intelek itu. Dia menolak kebenaran itu sebagai kebenaran. Itu menghujat roh. Nah, kalau ternyata Yahya mengalami itu, memang Yahya sudah menghujat roh. Tapi masalahnya Yahya juga dulu masih agama Kristen yang kacau balau juga. Menurut beberapa teman saya di Papua yang kenal Yahya, mereka telepon, mereka kasih kabar. Mereka bilang Yahya tuh pendeta bohong tuh. Dia jahat sekali itu orang jahat luar biasa. Jadi kelihatannya Yahya juga memang Kristen yang dipakai setan waktu itu gitu loh. Jadi kalau andai kata Yahya menghujat roh, Yahya tidak bisa diampuni. Tapi saudara yang bertanya, karena kita tidak tahu, PGI juga tidak punya kuasa untuk mendeteksi apakah dosa itu menghujat roh atau tidak. Mungkin gara-gara itulah PGI menerima maafnya Yahya. Tapi saya sekalian beri pesan, kalau PGI merespon Yahya, mana respon PGI terhadap Muhammad Kece? Ya, itu sih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.